Ya, karena memang tahun 2020 ini kualitas. Itu. Tahun kualitas ini ya berarti secara digital, secara tekstual, secara yuridis, secara fisik, semuanya itu terjaga kualitasnya. Investor sudah cukup datang ke layar monitor ya, Iya. sudah dapat rekaman, mau apa, yang dilakukan, butuh duit berapa, udah kelihatan itu ya. Iya. Ini mirip nih Pak Presiden kalau ngomong, belakangnya hati-hati gitu. Assalamualaikum bro, Ensis. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di Jaya Podcast @Jaya Cafe. Narasumber kita kali ini adalah seorang yang sudah malang melintang nih di dunia pertanahan, pernah jadi kepala kantor pertanahan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saat ini beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian Kementerian ATL Badan Pertanahan Nasional. Siapa beliau? Kita sapa. Selamat sore Bang Doni di Betawi ini. Lengkapnya Bang Doni Erwan Brilianto STMM, Setdirjen Infrastruktur Keagrarian. Terima kasih Bang Doni atas kehadirannya, tentu di tengah kesibukan ya. Setdirjen Infrastruktur tentu yang diurus dunia pengukuran seluruh Indonesia, bukan cuma itu. Duitnya dari mana nih COVID nih agar kegiatan tetap berjalan. Tapi ya sekali lagi terima kasih, kita akan bincang-bincang tentang ya tusi daripada infrastruktur ya, kedirjenan infrastruktur. Mudah-mudahan ini menjadi satu edukasi ya buat masyarakat luas, khususnya juga di jajaran infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena apa? Jumlah satkernya berapa ratus, disitulah ada juru ukur. Wah itu, sekali Bang Doni perintah, DKI itu juru ukur, gimana itu? PTKL-nya gitu kan. Agustus harus selesai. Baiklah Bang, ini ada hal-hal yang perlu kita tanyakan dan tentu bisa memberikan pemahaman buat jajaran, yaitu atau terutama masyarakat umum. Di dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatannya meliputi pengukuran, pemetaan, nah ini dunianya Bang Doni nih, pembukuan. Nah kemudian ya pendaftaran hak-hak dan seterusnya, terakhir bonusnya ada ya sertifikat itu sebagai alat pembuktian yang kuat. Nah ada istilah PTSL nih, pendaftaran tanah sistematik lengkap, dan PTKL. Kan dulu sudah ada prona, ada rutin gitu. Nah kira-kira dua hal yang belakang ini, apa yang melatar belakang ini Bang? Kok harus ada PTSL gitu? Dan ujungnya harus ada PTKL ya kira-kira. Bang, silakan Bang. Terima kasih Bang Jaya. Jadi mungkin ini juga melebih-lebihkan dulu Bang Jaya juga kelihatannya jadi juru ukur juga ya. Nah, jadi mungkin juga ini mengenang nih gitu ya. Kaitannya dengan ini, jadi untuk yang PTSL ataupun PTKL ini, jadi sebetulnya pemerintah ini kalau di Undang-Undang Pertanahan atau Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, kita ini berkewajiban mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia. Dan ini kewajibannya pemerintah yang dulu dengan kegiatan Prona. Nah Prona ini kan paling tinggi 1 juta Pak, seluruh Indonesia. Dapat apa ya? Nah, padahal jumlah tanah, bidang tanah perkiraan dari pajak itu 126 juta bidang tanah.
pada saat kita mulai PTSL itu baru sekitar 40-an juta. Berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun kita akan selesai kalau kita dengan menggunakan prona, skema prona maupun yang tadi disebut sporadik itu masyarakat daftar sendiri-sendiri kan. Jadi padahal ini kewajiban pemerintah. Nah kemudian kita dengan Pak Jokowi, Pak Presiden, tanah ini sebagai aset bagi masyarakat, kalau nggak didaftar, nggak dimanfaatkan, alangkah ruginya bangsa kita ini sebagai modal dasar maupun dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kalau tanah nggak didaftar, pasti nggak dimanfaatkan, Pak. Wong daftar aja nggak, apalagi dimanfaatkan. Tapi kalau tanah dimanfaatkan, pasti didaftar, Pak. Nah, tugasnya pemerintah adalah mengatur supaya tanah-tanah yang belum terdaftar ini kita sertifikatkan, dan kemudian kalau disertifikatkan itu ada namanya bisa jadikan kolateral ataupun akses reform lah ke bank. Jadi tanah itu jadikan agunan untuk supaya pemilik tanah ini juga dari segi pemanfaatan maupun dari segi ekonomi itu naik, Pak. Jadi artinya bukan sekedar didaftar, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk akses-akses ekonominya ya. Iya. Jadi bermanfaat bagi pemiliknya. Iya. Yang tadinya mungkin jual gorengan omsetnya 100.000 rupiah gitu kan, dengan mungkin jaminan atau apa, malah buka warung ya. Iya. Permanen. Iya. Ya paling ya itu harus diawasin bahwa masyarakat juga dididik supaya begitu dia dapat kolateral atau sebagai jaminan itu ya harus dihitung usahanya itu supaya jangan nanti besar pasak daripada tiang nih, Pak. Ini mirip nih Pak Presiden kalau ngomong, belakangnya hati-hati gitu. Dihitung dulu gitu. Dihitung dulu ininya. Untung ruginya jadi usaha yang akan dilaksanakan. Oh gitu, Bang. Ya. Jadi lanjutnya lagi nih, Bang. Ini harapan atau goal daripada kegiatan PTSL dan PTKL nih, khususnya bagi DKI ini. Goalnya kira PTKL ini kan pendaftaran tanah kota lengkap. Kira-kira lengkapnya dulu itu lengkap dalam arti bagaimana gitu, Bang. Terus kira-kira ya mungkin ujung-ujungnya manfaatnya kali ya itu. Ya. Jadi kita ini kalau lengkapnya itu lengkap secara bahwa seluruh bidang tanah itu mempunyai identifier. Identifier itu kalau kita di orang itu kan, kalau KTP itu kan ada nomor identitas kependudukan, NIK. Nah, kalau tanah ini kalau kita nggak punya identitas, kita nggak tahu siapa pemiliknya, siapa yang bisa memanfaatkan. Nah, itu yang harus kita selesaikan dengan PTKL maupun PTSL ini. Nah, DKI ini lebih-lebih, karena DKI ini kan jadi barometer ya. Kalau barometer itu kan berarti yang paling bagusnya ya harus DKI, Pak. Jadi tadi juga saya sampaikan di teman-teman itu, DKI ini puncaknya Indonesia lah. Jadi etalase lah. Soalnya ada survei yang dianukan oleh Bank Dunia, namanya Ease of Doing Business. EUDB itu kemudahan berusaha. Nah, barometernya ya DKI dengan Surabaya. Kalau DKI ini ada salah satu yang harus dinilai, Pak, di survei itu registering property, jadi pendaftaran tanahnya. Nah, DKI ini kalau kita sudah lengkap, ya berarti kan komplit. Mengangkat juga dia. Mengangkat. Dengan itu saat ini itu kalau kontribusi di land registration, karena surveinya 2019 yang kemarin, itu masih membebani, Pak, kalau land registration itu. Malah membebani ya? Iya, karena nilainya kita itu kalau nggak salah 100, di atas 100, Pak. Padahal kan kita kalau yang Ease of Doing Business masih 72. Jadi itu yang akan kita angkat dengan PTSL maupun PTKL supaya DKI ini lengkap. Dan tadi malah teman-teman Jakarta Utara itu menjanjikan, Pak. Kapan katanya? Agustus harus lengkap. Jadi mungkin Bang Jaya juga ini nih, biar lega juga nih, Pak. Jadi Agustus itu kalau misalnya nanti ulang tahun UPA September kita bisa bilang sudah lengkap Jakarta Utara. Gitu. Tapi diharap tidak cuma di meja podcast ini nih, Bang Doni harus ngawal juga nih. Siap itu, siap. Nanti kita ini kan Agustus kita supervisi lah dari kementerian untuk ini. Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Kemarin Jakarta Pusat itu
yang pokoknya ya Agustus juga, karena sepertinya kalau dari garis administrasi wilayah itu ya, Jakarta Pusat itu kan lebih tertib, lebih sedikit anunya apa, kemudian tidak ada penambahan wilayah dari kanan kiri. Biasanya yang dari kanan kiri ini yang bikin masalah ini kan, dari pengembangan DKI, dari Jawa Barat misalnya, Bekasi itu kan. Nah ini yang kadang-kadang pusat kan nggak ada. Nah kemudian peta juga barangkali relatif bagus. Tapi syukurlah kalau Jakarta Utara berani, ya kita bersyukur. Artinya menjadi referensi. Utara saja yang punya pulau 1000 berani, gitu. Apalagi yang daratan murni, kira-kira gitu. Tapi kalau Jakarta Pusat juga bersedia, ya kita kawal Pak. Kita kawal Pak. Apalagi jumlah kelurahannya 44 ya. Tadi sekarang, baru sanggupnya 30 tadi ya. Jakarta Utara itu kalau nggak salah ininya. Itu kan kepala seksi ya. Kepala kantornya nanti kita kencengin. Kekuasaannya Bang Jaya. Nah kemudian ini setelah lengkap, kira-kira mungkin dari sisi data pemanfaatnya, mungkin pemerintah daerah atau masyarakat, kalau masyarakat mungkin ya mendapat kepastian lah barangkali ya. Tapi mungkin Pemprov atau dunia usaha kali ya yang punya manfaat lebih jauh deh. Kira-kira gambarannya apa nih Bang, ketika lengkap ini? Jadi kita ini kan ke depan itu kan layanannya sudah elektronik Pak, Bang Jaya. Jadi kalau layanan elektronik ini, kalau datanya aja nggak ada ya nggak bisa dilayanin gitu loh Pak, ininya Pak. Jadi contoh lah sekarang ini mungkin yang Gojek aja sudah mendunia lah ininya. Nah itu elektronik gitu loh. Nah kita ini kalau sudah elektronik kemana-mana itu gampang lah, baik jualan data maupun perbaikan data. Malah ke depan itu kita akan juga 3D Pak, 3D 3 dimensi itu kita juga akan petakan, dan itu nanti kita bikin supaya DKI ini juga jadi etalase juga ini. Nah itu foto udaranya pakai apa tuh? Alat yang cuman lidar itu ada jetnya tuh. Itu semuanya punya nilai itu katanya. Mungkin itu kali yang 3D-nya itu. Ya, jadi dengan adanya 3 dimensi itu nanti contoh lah misalnya, jadi rute kebakaran, kemudian perpipaan, instalasi itu dalam satu manajemen data gitu loh. Jadi kita ini kan jualan data nanti, karena bukan jualan lagi service, tapi jualan data kalau sekarang ini kan Pak. Bukan. Kalau gitu investor sudah cukup datang ke layar monitor ya, sudah dapat rekaman mau apa yang dilakukan, butuh duit berapa udah kelihatan itu ya. Mungkin nggak sampai 1 jam udah 10 hektar. Ada apa di dalamnya, tata ruangnya, terus kebutuhan air dan seterusnya, 1 triliun nih. Sikat ya. Iya. Jadi lebih jelas lah, karena lebih jelas pasti saya yakin indeks ease of doing business-nya juga lebih naik. Naik saya pikir ya. Ya mudah-mudahan lah DKI kalau ada minimal Agustus itu 2 kantor. Harapan Pak Menteri kan paling tidak ada 1 kota lengkap gitu kan. Ini bisa ngangkat. Harusnya ya dari 2 kota ini DKI dengan Surabaya 1 dan 2 kan 7 kantor ya, jadi sini 5 itu. Oh iya, luar biasa ya manfaat daripada ini, terutama aset-aset itu ya. Telantarkan. Iya juga sebenarnya. Kayak aset-aset kalau belum terregistrasi, belum katakan terdaftar, belum disertifikatkan, ini kan jadi pada nganggur, nggak berani. Kalau tidak kan sebenarnya kalau memang aset itu belum dimanfaatkan mungkin dalam jangka 3 tahun, 5 tahun gitu kan, karena sesuatu hal, bisa ya kerjasamakan dulu ya, perjanjian dikawal oleh BPN kan, artinya kan tidak akan hilang kan, jelas hubungan hukumnya gitu kan. Tapi kalau sekarang, waduh ini bisa bisa jadi masalah. Nah ini kita juga sering menghimbau barangkali paling tidak yang namanya tanda batas itu kan bagian dari kepastian hukum atas objek gitu, letaknya di mana, lakukan pemetaan, kemudian batasnya apa, ya tentunya paling utama lagi ya dikuasai, dimanfaatkan. Jadi sehingga tanah ini membawa menuju kesehatan itu akan terwujud. Nah kemudian mungkin
yang menjadi hambatan kira-kira Bang, secara nasional ya, khususnya DKI lah itu. DKI mungkin banyak tumpang tindih, jadi masyarakat duduki aset pihak lain ini. Tapi ya harapan secara umum bagaimana untuk kesuksesan daripada PTSL ini kan. Ini dengar targetnya 2025 ya. Ya, selesai semua terdaftar yang tadi 126 juta di luar kehutanan. Di luar kehutanan, Pak, di luar kehutanan. Kalau hambatan saya rasa klasik semua ya Pak. Jadi maksud saya nggak ada lah kita di dunia pertanahan ini yang hambatan sesuatu yang baru. Cuman yang penting kan sebenarnya spiritnya Pak. Spiritnya bahwa teman-teman maupun teknis ini masih bisa berjalan Pak. Karena saya yakin ya kendala itu kan biasanya semakin tinggi harga tanah Pak, semakin kendalanya semakin gede. Jadi itu juga effortnya juga perlu dipertimbangkan lah dengan teman-teman ini. Jadi teman-teman juga mungkin semangatnya itu yang harus dibangun. Jadi karena ya itu tadi Pak, DKI itu kan etalase nih. Kalau nggak ada yang bisa dijual di sini, apalagi di lain-lain gitu loh. Ininya kan gitu. Jadi mungkin itu. Ya saya nambahkan nih, karena dulu tadi kan udah dibuka, pernah jadi jurukur betul di Jakarta. Bang Doni mungkin belum pernah. Nah ini jadi ini kan PTSL kan goalnya ada clustering ya, ada 4 cluster itu ya. Yang paling ujung, yang 4 ini kan bidang-bidang terdaftar yang belum terpetakan. Nah, mudah-mudahan bukan dosa saya Pak Afi gitu pernah jadi jurukur. Nah ini apa? Artinya kenapa? Itu kan ada sertifikat yang bola dunia, yang nggak ada gambarnya, kan dulu kan pernah itu. Mungkin di situ tuh ya, yang keempat itu. Nah inilah makanya DKI melakukan pembaruan data itu ya, yang belum ada gambar ya dibuat gambar kira-kira gitu kan. Tidak semua ini. Kemudian juga ada dulu GeoKKP. Itu tuh sebenarnya apa ya? Penyembuhan penyakit dosa-dosa dulu ya. Ya kan itu kan lah pengukuran pemetaan. Dulu mengukurnya rajin, metakannya sebenarnya sih bukan di pemetakan kelihatannya Bang. Dulu tuh masih belum peta tunggal ya, setiap jurukur punya peta sendiri-sendiri, nggak pernah penuh lah. Ini sekarang peta tunggal digital pula dalam rangka layanan elektronik dan layanan berstandar dunia. Nah jadi mungkin yang terkait keempat itu barangkali ya menghimbau masyarakat ya partisipasinya ya. Nah, karena kita katakan sudah mendata, ini ada nih sekian di kelurahan ini sertifikat yang belum terpetakan. Ya mau nggak mau partisipasi masyarakat untuk cepat. Untuk itu kepada masyarakat yang punya sertifikat yang belangko lama, ya datangilah kantor atau untuk memvalidasi data. Ya kepentingan kami betul, tapi lebih jauh kepentingan masyarakat sendiri kan, agar sertifikat ini data yang ada di kantor valid. Nah itu sehingga kalau kita lakukan akses informasi digital ya valid, jadi akan terlihat. Apa itu Bang yang diakses itu? NIP atau nomor hak atau NIK? Ke depan ini kita pakainya nomor identifikasi bidang karena samalah dengan NIK tadi itu. Jadi tanah itu ya nomor identifikasinya adalah NIP itu. Dan ke depan ini tadi juga sudah saya sampaikan, NIP itu unik tapi nggak berdasarkan daerah Pak. Jadi kita bikinnya acak nanti modelnya itu, kayak tadi juga saya sampaikan bahwa nanti akan seperti kayak kartu kredit gitu loh. Jadi ada juga NIP itu yang nggak urut. Jadi habis 100 mungkin 133 karena semuanya itu 5 nomor itu kita acak. Jadi modelnya seperti itu nanti. Jadi pakai NIK ya. NIP nomor identifikasi bidang. Iya, benar juga. Kalau NIK jangan-jangan nggak bisa semua terakses. Karena bidang tanah yang tadi yang terpetakan tok. Nah, kalau NIP dia kan bisa jawab ya. Saya belum ada yang punya nih. Oke Bang, ini waktu juga nih yang membatasi pertemuan kita. Namun sebelum kita akhiri, barangkali kalau ada apalagi yang perlu disampaikan seluruh jajaran di jajaran pengukuran, barangkali ada yang disampaikan, silakan. Kami berharap bahwa dengan PTSL ini pekerjaan kita ini lebih rapi
kualitas lebih terjaga karena memang tahun 2020 ini kualitas. Itu. Tahun kualitas ini ya berarti secara digital, secara tekstual, secara yuridis, secara fisik semuanya itu terjaga kualitasnya. Nah, teman-teman ini kan jarang lah di ATR BPN ini yang cuman baru setahun 2 tahun. Rata-rata itu kan lebih puluhan tahun tuh. Dengan ini kami berharap tetap semangat, tetap mencintai pekerjaan dan teliti dalam bekerja. Itu, Pak. Oh, gitu ya. Baik, demikian Bro Ensis bincang-bincang kita dengan Sesdirjen Infrastruktur Keagrarian Bang Doni. Nanti kapan-kapan kita undang lagi Bang Doni ya untuk bicara lebih detail lagi tentang PTKL. Ya. Siap. Bro Ensis, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.